sore hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman yang berjudul Signature. Apa? Signature. Signature itu tanda tangan, ya. Tetapi sesungguhnya bukan hanya sekedar tanda tangan, tetapi tanda tangan itu seringkali berkaitan dengan kita punya kekhususan, ya, kekhususan kita. Dulu saya mau bikin tanda tangan bagus seperti burung, gini, cucuk, terus gini, terus Magdalene, set, kayak kaki dua, set. Tapi kok angin ya? Ya sudah, lama-lama Magdalene, lama-lama saya bantah. Karena kalau ke bank mesin harus sama ya dengan yang itu ya, di dalam kotak ya, ini malah deg-degan malah ngewel. Jadi sih gampang banget. Nah, saya tidak bicara mengenai signature tanda tangan, tetapi signature kekhususan kita. Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang khusus, dengan panggilan yang berbeda-beda. Coba lihat rambut ibu-ibu, cewek-cewek, matanya, hidungnya. Dulu saya nggak senang dengan semua diri saya. Rambutku kok ini, irung sampai ini ya. Ini enggak, ini bukan dari Korea ya. Ini sudah tahu dari judulnya irung koyong ini. Nah, mataku koyong ini, bibirku koyong ini. Awak dulu saya nyacat semua. Gak ada syukurnya sama Tuhan diciptakan seindah ini. Nah, kita nggak ngerti bahwa Tuhan tuh menciptakan dengan unik, dengan bagus, tapi kita nyacat. Rambutku kok ini, untukku kok ini, ya. Sikilku kok ini, tanganku, kulitku kok ini, mataku kok ini, ya. Banyak dari kita tidak suka dengan keberadaan kita, padahal Tuhan memberikan kita signature, kekhususan. Ya. Nah, bagaimana orang lain bisa melihat kekhususan di dalam diri saudara? Kayaknya kalau rambut saya khusus dari dulu gini ya, iya gunanya ya. Kayaknya kok nggak berubah-berubah ya, Bu. Kayaknya rambut saya modelnya gini-gini aja, yus. Ini poninya sebelah ini nggak ada poninya, mau berubah, iya bingung, terus gini. Nah ini saya memang ngetok dewe, ya dewe itu dari saya keluar dari rumah ini dari kecil, saya ngetok rambut dewe sampai sekarang. Jadi saya bukan orang salon, ya saya nggak ke salon, makanya nggak genah ini. Dulu rambut saya masih waktu lalu kelihatan panjang, terus tak keriting, terus kalau saya pelayanan ke Makassar itu ada salon ya murid, ayo Bu Men, ayo diwarna, mau dipaksa-paksa, akhirnya saya diwarna itu, saya nggak senang. Oh ya udah beberapa waktu diwarna gitu. Nah, sampai dikirain rambut palsu terus ditarik kok. Loh, orang asli kok gak pernah ngajar kok, masa jambak rambutku hanya untuk melihat keaslian. Ada juga dokter kecantikan. Saya lagi waktu itu nganter Iren untuk bersihin ada lemaknya ya Iren. Saya cari dokter yang supaya ngambil lemak namanya Milia lemak. Terus dokter yang gini, setelah lihat Iren dilihat, bikin di mana? Apanya dok? Hidung. Oh, bagus ya dok. Saya nanya gitu, bagus ya.
Bikin di mana? Oh, berarti pinter ya dokterku ya saya gitu. Terus dipegang. Ya kurang ajar nih dokter juga. Enggak, permisi tiba-tiba megang gini. Loh, asli. Asli Pak. Bapak Eko Juni itu juga ahli kecantikan silikon ini dan silikon ini ya. Di ganjel silikon itu loh. Asli Pak. Jakarta. Asli Pak. Pegangan gini. Berarti nek silikon itu kelihatan, tidak asli ya, sininya nggak tahu gimana lah, saya nggak pernah pakai silikon. Terus, maaf ya, saya pikir buatan karena 98% wanita Indonesia pas saya itu, tuh, yang pesek yang mancung itu lihat hidung pesek itu senang. Karena apa? Karena kalau mancung panjangnya bule-bule ya, itu kalau debu lewat itu sering bangkis dia, wahim terus. Jadi mereka bilang enak ya hidungmu pesek ya. Jadi saudara bersyukur kalau hidungnya pesek. Nah, sekarang saya ingin nanya, kalau orang itu berpikir signature saudara, kira-kira signature saudara apa? Saya orangnya ya nanti kita sedikit akan sharing. Saya orangnya diingat sebagai apa? Saya orangnya begini, saya orangnya gini. Ya. Kalau Biayu, nah, orang ingatnya Biayu apa? Keriting. Kalau yang lain ingat Biayu apa? Pinter joget, saya juga. Iya, pinter joget puas. Iya. Kalau Bu Sri, Rama, ya apalagi Grafia, iya, yang lain boleh. Istri apa? Ingatnya mana tuh? Baik hati, betul, iya. Sekarang keluar sini. Pecel enak, bumbu pecel ya langsung. Itu signature, ya signature. Lalu kalau Bu Siska, apa? Oh, bukan. Outing. Pemerakarsa outing ya. Tabungan. Ya, kalau Bu Yo, ya Pak. Apa? Pinter masak soto. Ya, kalau Bu Bejo, pinter jahit. Dorkas ya, saya belum pernah dijahitin. Saya padahal senang mermak gitu. Nah, kita masing-masing punya spesifikasi, punya signature. Kita baca dari Efesus 2 ayat 10. Ya, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Elohim diciptakan untuk yang persiapan Elohim sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi begini,
kita ini semua ini diciptakan oleh satu Bapa, ya, diciptakan. Masing-masing dibuat sedemikian rupa, rambut keriting dibuat, aduh indah sekali. Di dalam Mazmur 139 ayat 14, karena kejadian kita ini dahsyat dan ajaib benar apa yang kau buat. Mari kita baca sama-sama nih. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, saudara, kita dibuat dengan dahsyat dan ajaib. Kita dirangkai, kita disulam, kita molding, dibentuk sedemikian rupa indah. Kok nggak mensyukuri saya? Kok nggak mensyukuri? Bersyukur bapakku ganteng, ibu wahyu, jadi ini koyok ini, tapi nggak bersyukur. Tapi setelah saya tahu, wow, kejadian kita dahsyat dan ajaib, kita harus menyadari perbuatan Dia di dalam kehidupan kita yang sangat spesial. Nah, kembali ke Efesus 2 ayat 10 tadi. Jadi kita diciptakan dalam Elohim untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Elohim sebelumnya. Jadi sebelum kita lahir, sebelum kita dirangkai di rahim ibu kita, Dia sudah menyediakan suatu pekerjaan yang baik. Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Kita tinggal di dalam pekerjaan baik yang Dia sudah siapkan itu. Nah, sekarang tinggal kita nyari, Tuhan, yang Engkau siapkan buat aku, pekerjaan baik itu apa? Yang nantinya menjadi signatureku, ya, menjadi tanda tanganku itu, tanda tangan kehidupan yang aku gores di dalam kehidupan, yang aku gores selama aku hidup dan dikenang oleh orang-orang yang ditinggalkan. Kita tidak semerta-merta mau menggores demi supaya kita ini diingat, ya, nggak boleh. Ada lagu yang berjudul, nggak tahu lagu atau apa ya, History Maker. Nah, History Maker itu artinya pembuat sejarah atau pengukir sejarah. Mereka punya slogan History Maker, pengukir sejarah, jadilah pengukir sejarah, jadilah pengukir sejarah. Jadi orang-orang mau tidak mau diburu-buru untuk mengukir sejarah. Aku harus meninggalkan legacy, aku harus meninggalkan monumen, ya, supaya aku bersejarah dan orang mengenal aku sebagai pembuat sejarah. Tidak. Kalau bukan Tuhan yang meminta kita meninggalkan goresan sejarah, jangan sekali-kali bikin sejarah sakarepe dhewe. Ya. Karena dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disediakan oleh Elohim sebelumnya. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Jadi ada spesifikasi pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan asal seperti tadi pagi saya khotbah,
saya ditawari di San Jose, California untuk jadi gembala. Tetapi Tuhan minta saya balik ke Indonesia. Padahal Indonesia itu tempat yang tidak saya ingini sama sekali. Apalagi Solo, tempat kota yang sangat satu-satunya paling saya hindari di seluruh dunia. Saya datang ya setahun sekali waktu sudah ada di Indonesia untuk menghormati orang tua saya. Ya, tetapi untuk kembali, big no, tidak sama sekali. Tapi ternyata Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik yang mana saya harus hidup di dalamnya. Saya harus melakoninya, melakoni story-nya Tuhan, melakoni skenario-nya surga. Ya, jadi surga udah punya skenario nih. Tinggal kita kayak wayang itu loh. Tapi kita nggak ngomong wayang ya, tetapi untuk gampangnya, wayang itu sudah ada sing main, lakone, musuhe sapa. Di drama juga begitu, drakor ya atau sinetron sudah ada. Nah, kita ini dikatakan dia sudah mempersiapkan pekerjaan baik, jadi bukan yang jahat ya, pemeran jahat, bukan. Kita pemeran baik, pekerjaan baik, dan Tuhan mau kita melakukan itu. Ada lagi ayatnya, Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, jadi ini maksud Tuhan buat kita semua. Dia sudah punya rancangan yang baik, rencana-rencana yang indah untuk hari depan kita yang penuh dengan harapan. Cuman kadang kita nggak mau ngelakoni karena nampaknya buruk, nampaknya tidak sesuai dengan hasrat kita. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa ada di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita? Ya, saya nggak cuma ngomong sama ibu-ibu, saya ngomong sama anak-anak muda. Penting banget para putri-putri Yerusalem ini ya. Penting sekali untuk menetapkan langkah ke depan dengan tidak keliru. Karena kalau keliru, ya, salah milih pasangan, salah milih pasangan. Gak semua jodoh dari Tuhan. Bisa juga kemauan sendiri. Wis dikandani orang tuanya, jangan sama dia, nanti kamu bakal gini-gini. Loh, boleh? Ya, aku cinta. Nah, tanya sama yang lain yang sudah menikah, apakah sesudah nikah itu masih menggebu-gebu cintanya? Ya, sudah tidak meletup-letup lagi. Jadi, yang ada cuma komitmen, teman hidup, komitmen. Deloi nyawangnya jano, akhir biang.
habis sakit, ya, hujan, ayo, gila ulatnya, tapi yang dibilang jodoh pun, yang sepadan pun tidak luput dari persoalan. Ya, yang dari Tuhan pun tidak luput dari persoalan. Apalagi yang bukan dari Tuhan, apalagi yang sakar PDW. Ya, buahnya anak-anak muda itu, wah. Nah, itu sebabnya penting bagi anak-anak muda, ya, karena lebih dari setengah hidup itu akan dijalani dengan pasangan. Kalau udah nggak cocok nggak bisa cerai. Anak Tuhan Kristen nggak bisa cerai. Ya, wah kalau sudah cerai itu sudah, saya nggak mau ngomong. Ya. Nah kalau nggak cocok nggak cerai, ya seumur hidup harus nanggung. Itu karakter yang seperti itu. Di masa perkenalan harus belajar, diselidiki. Iki ngene, iki kabeh yang aneh koyo ngene sifate, ya. Jaluke dijajake terus, orang ngetokke duit, sorot ngarepke terus wis bakal nantinya. Kalau laki ya, nah itu ini kan bicara dengan para perempuan ya. Wah sudah ya. Kalau dia nuntut, senengnya nuntut cemburu, wah hati-hati, sudah nggak enak itu nggak enak. Kalau dia posesif, oh jangan baik-baik, oh jangan, malah tuh aku, wah sudah. Ya, pokoknya kalau kelihatan itu masih namanya iceberg, gunung es, baru kelihatan atasnya, belum dalamnya. Habis kawin muncul kabeh ya toh ibu-ibu ya, muncul semua karakter buruknya, siap tidak untuk menanggung. Nah itu kalau salah langkah. Tetapi, nah ini saya ngomong gantian kepada ibu-ibu, walaupun semuanya berjalan bersama senantiasa, Roma 8 ayat 8, Elohim itu akan turut bekerja untuk mendatangkan. Berarti kalau mendatangkan kebaikan ada apa? Ada kesalahan dulu, tetapi ya wes, nikmati dulu sakitnya, tapi setia nanti mendatangkan kebaikan. Ya masing-masing kita dipanggil untuk memenuhi tujuan Tuhan, melakoni panggilan Tuhan, mempunyai signature masing-masing. Saya ada signature-nya. Gak tahu orang ngomong tentang saya apa, ya saya ya dengar pentingan ya, dan murid-murid berdatangan dari seluruh dunia percaya dengan pelayanan dan pemuridan yang Tuhan inisiasi dalam kehidupan saya. Nah itu pun sebagai signature, saya punya signature, saya memuridkan bangsa-bangsa ya, yang mana pemuridan ini beda dengan yang lain-lain. Saya nggak niru-niru yang lain, nggak niru. Saya juga punya training hamba Tuhan, namanya IDTC ya, yang Ibu Pur ikut kemarinnya 10 hari itu. Saya punya signature sendiri. Saya juga tanpa mengetahui, saya tidak bikin monumen, saya tidak membuat menjadi history maker. Tuhan minta saya pulang nulis buku, saya nulis. Padahal itu tuh penuh dengan keraguan,
ke kebingungan, tapi saya nurut waktu Tuhan nyuruh saya nulis buku. Dan ini menjadi signature saya. Saya adalah penulis buku berhasil karena iman. Gak ada buku di dunia ini yang berjudul berhasil karena iman lainnya. Saya nggak tahu kalau ada yang niru, kalau ada yang tidak sengaja memberi judul itu, tetapi saya juga tidak meniru bukunya orang lain, kisahnya orang lain. Itu adalah kisah saya, histori saya. Dan dengan buku itu saya memberkati begitu banyak orang. Dan sudah dicetak berulang kali sampai beberapa cetakan. Nah, sekarang caranya bagaimana kita bisa meninggalkan signature. Bagaimana kita meninggalkan signature? Pertama, kita harus punya waktu sama Tuhan. Kita harus mendengar, tadi saya pagi bicara mengenai panca indera rohani. Kita harus punya waktu sama Tuhan untuk kita cuman mendengar. Kebanyakan kita datang sama Tuhan kan, kita doa untuk minta Tuhan tolong saya kan berkati hari ini, Tuhan berkati ini dan itu. Tetapi kita datang hanya untuk mendengar. Ini melatih panca indera rohani. HP-nya dimatikan, jangan keganggu hatinya. Siapa ya? Jangan-jangan ada telepon masuk, wah jangan-jangan penting. Sudah buyar. Padahal kita lagi ngobrol sama Raja segala raja. Ya, dengan saya banyak berpuasa dan berdoa dan hanya mendengar, saya mendapatkan banyak sekali ilham ilahi yang akhirnya saya tuangkan dalam berbagai bentuk aktivitas. Dan saya bersyukur untuk itu. Ya, orang mempercayai kepemimpinan saya. Nah, itu saya dapatkan melalui mendengar, melalui duduk sama Tuhan berjam-jam. Saudara ambil waktu 30 menit dulu aja, satu hari bagian 30 menit cuma dengar. Ya, pertama datang masuklah Maha Kudus seperti tadi, ya, dengan darah anak Tuhan. Lalu setelah itu menyembah dan kemudian silahkan Roh Kudus bicara pada saya, apa yang kau ingin aku lakukan. 20 menit orang ngomong apa ya? Tuhan ngomong apa nggak dengar? Dan lagi, besok lagi. Saudara, Musa waktu itu sibuk pelayanan 2 juta pria, kira-kira mungkin 12 juta bangsa Israel keluar dari Mesir. Sibuk hari-hari konseling, ngantri. Suatu kali Tuhan bilang, ayo kamu naik ketemu aku. Dia naik gunung. Naik di tengah gunung, Tuhan, di sini hamba. Genteni. Nah, satu hari kok nggak ada suara. Hari kedua lagi genteni. Sampai 7 hari nggak ada suara. Jadi jangan harapkan Tuhan ngomong langsung, saudara. Pagi hari 30 menit langsung Tuhan ngomong, jangan harapkan langsung. Ya, hari ke-7 Tuhan menggelegar. Musa sekarang naiklah ke atas gunung. Wah, Yosua suruh tinggal di situ 7 hari. Saya pernah 1 hari. Saya jengkel banget sama orang itu, cuek banget. Saya datang kepada Tuhan. Saya mengadu, Tuhan, itu perempuan kok kan tahu? Itu dia itu begini-begini. Saya kan siap begini-begini. Dia ini nggak tahu diri memang Tuhan. Mulanya
Jawaban, wajar bang. Hari kelima, Tuhan ngomong, kowe sing salah. Aku yang salah Tuhan. Excuse me. Salahnya gimana coba? Jelentret ke saya. Gini loh. Tuh, tepuk jidat. Itu hari kelima. Ya, kalau kita mau datang sama Tuhan, kita mendengar suaranya, Tuhan akan bicara. Yeremia tadi loh. Kalau kau datang kepadaku, aku mengenal rancangan-rancangan yang terbaikku bagimu. Tapi datang kepadaku, berserulah kepadaku, bertanyalah kepadaku dengan apa tadi? Oh, dengan segenap hati. Tanya dengan segenap hati. Jangan asal sambil lalu. Bertanya. Saya puasa bertanya. Puasa itu ngepres keinginan daging supaya rohnya ini yang bangkit, yang memberikan nantinya roh ketemu roh. Nah, yang pertama. Yang kedua, caranya supaya kita meninggalkan jejak kekal, signature kita. Yang kedua yaitu tidak kompromi. Tidak kompromi. Daniel, dia hidup di pembuangan, dia tidak kompromi dengan dosa. Ditawari, tawari lagi, ini enak, ini makanan raja. Tidak. Kamu nyembah patung? Tidak. Ayo, kalau enggak kamu dimasukkan buah singa, kamu dimasukkan ke dapur api. Tidak. Tidak kompromi. Artinya kita berintegritas di depan dan di belakang. Ya, ini belakangan ada kasus-kasus di mana orang korupsi besar-besaran. Ya. Di depan kayaknya wah pangkatnya banyak, gagah ganteng, tapi di belakang Mbak Noni lekopek banget. Ya. Itu namanya tidak berintegritas. Berani berkompromi. Orang yang kompromi tidak bisa dengar suara Tuhan. Ya, jadi tidak kompromi. Kalau mau mendengar suara Tuhan, mau meninggalkan jejak kekal signature, tidak kompromi. Ya, yang ketiga saya kasih 3 aja. Menanti waktunya Tuhan. Musa tahu panggilannya. Tapi dia buru-buru. Dia diperlengkapi dengan semua hikmat Mesir yang paling top deh saat itu. Ya. Dia buru-buru dengan akhirnya dia membunuh orang Mesir itu dan dia melarikan diri. Dan dia harus menanti 40 tahun lagi untuk dia melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan. Saya nggak tahu, mikirnya gini, kalau dia tidak membunuh, kira-kira berapa lama dia harus menanti untuk mengerjakan pekerjaan baik itu? Kira-kira berapa lama? Nggak tahu, tetapi mungkin nggak selama 40 tahun. Ya. Yohanes Pembaptis, dia dipanggil Tuhan, mau dipakai. Namanya Yohanes, tetapi signature-nya Pembaptis. Yohanes Pembaptis namanya. Kalau signature-nya Yudas Iskariot, pengkhianat. Ya.
Jadi itu signature-nya dia. Saudara udah tahu ya, signature itu tulisannya S I G N A N A T U R E, signature. Ya, signature. Jadi itu signature. Kalau Musa signature-nya apa? Tongkat, ya. Terus pemimpin, ya. Pembebas bangsa Israel, ya. Pembawa Israel dari Mesir ke padang gurun. Yang membawa ke Kanaan adalah Yosua, ya. Kalau Yosua signature-nya apa? Pengintai, ya. Terus Yeriko, ya. Setia, hamba yang setia, ya, rendah hati, hamba yang bayar harga. Nah, jadi Yohanes Pembaptis signature-nya pembaptis. Ada nama buahnya Yohanes, tetapi dia punya signature pembaptis. Nah, dia lahir hanya untuk membaptis, untuk membuka jalan buat Tuhan. Luar biasa, ya. Dan dia menanti di padang gurun dengan baju dan makanan yang berbeda dari manusia lainnya. Dan kemudian tibalah waktunya, firman Tuhan datang kepada dia, sekarang pergi, kamu siap membaptis. Jadi kita harus menanti waktunya Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai kecepatan, jangan sampai kelambanan. Ya. Nah, sekarang kita punya sedikit waktu untuk ngobrol. Siapa yang mau tanya tentang signature ini? Ya, tanya. Bisa karakter itu termasuk dalam signature. Iya, betul. Itu termasuk di dalamnya. Nah, karakter itu membentuk kita yang nantinya melakukan panggilan. Bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita misal kita setia dalam perkara kecil, ya, nanti terus kita lakuin itu, Tuhan percayakan hal yang besar jadi signature. Ya. Kalau misalnya karakternya suka memberi, ya sidik sih. Mana kita punya banyak dari kecil. Lama-lama Tuhan percayakan makin besar, orang akan kenal dia signature-nya apa? Dermawan, murah hati. Ya, ada lagi? Usahakan. Kalau itu adalah suatu sebenarnya adalah bakat dalam diri. Ya, bisa signature itu diusahakan, dan signature itu bakat awal. Tuhan memberikan kepada kita masing-masing grace, anugerah, karunia, bakat lahir bisa juga, ya, menjadi signature. Bisa keinginan dalam hati, ya, saya pengen ini, gitu. Ya, ada lagi pertanyaan. Oke. Nah, kita ini ada hati nurani, ya. Hati nurani itu tempat Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Ya, yang sering kita bilang hati kecil. Tetapi kita harus membedakan hati kecil itu apakah masih terboncengi oleh keinginan daging, ya. Kalau masih terbonceng, kita harus evaluasi, masih ada boncengannya daging nih. Oh, ini bukan dari Tuhan, ya.
seringkali karena ada keinginan gitu. Tetapi beda dengan bakat ya, keinginan sesuatu bukan itu, tetapi seperti tadi itu jangan sampai kita terboncengi oleh daging. Ya, seringkali suara Tuhan itu berlawanan karena kan setingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu. Jadi seringkali beda. Kayak saya nggak pengen kesini, tapi Tuhan suruh saya kesini. Kalau saya nggak mau, ya bisa. Kalau saya nolak, tapi saya mau. Saya mau nurut sama Tuhan. Ya, ya ada lagi. Ya, kalau kita di mana di perjalanan atau dimanapun kita berada ya kok kayaknya kita disuruh apa sama Tuhan itu apa suara Roh Kudus apa Bisa. tapi saya enggak mendengarkan itu. Nah bisa. Kalau disuruh apa hal yang baik, yaitu seringkali Roh Kudus. Apa saya di jalan kok kayaknya ada itu loh orang itu loh kasih uang walaupun sedikit Ya, pernah Iya. tapi enggak saya enggak dilakukan. Iya. Nah itu kalau kita keseringan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan jarang akan ngomong lagi sama kita. Ya, jadi minta lagi kepekaan dan minta lagi niat hati, ya, untuk memberi. Dari kecil, nanti lama-lama Tuhan percayakan yang lebih besar.